实力会不他们轻而易。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 101 atau episode 127, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Binatang menelan sangat buas. Haha, binatang menelan yang masih hidup. Ucap Tuo Leiwu, Aheman, Abuluote, ketiga kapten berteriak kegirangan, anggota lain juga sangat bersemangat. Mereka sangat paham dengan aturan keluarga Nuolan San, semakin besar jumlah pekerjaan yang diberikan, tentu saja semakin besar hadiahnya yang akan diterima. Jika mereka menangkap binatang menelan hidup-hidup, maka hadiahnya pasti akan mengejutkan. Itulah sebenarnya yang membuat mereka lebih bersemangat. Itu tidak benar, Tuo Leiwu tiba-tiba berhenti. Aheman, Abuluote, bawalah anak buahmu dan kejar binatang menelan, aku akan datang sebentar lagi, perintah Tuo Leiwu. Aheman dan Abuluote membawa yang lain dan dengan cepat menghilang ke batas-batas langit yang jauh. Tuo Leiwu melayang di udara, kesadarannya segera memasuki jaringan virtual alam semesta, dan segera mengirim pesan ke atasannya, Tuan Bula, binatang bertanduk emas tidak mati, dia ternyata masih hidup, dan saat ini muncul di bumi. Ini adalah rekaman video yang diambil dari anggota kami. Secara bersamaan, dia mengirimkan rekaman tersebut. Setelah itu, Tuo Leiwu segera meninggalkan jaringan virtual alam semesta. Kemudian tubuh Tuo Leiwu terbang memasuki laut, menciptakan gelombang yang meledak di permukaan laut. Oke, aku sudah memberi tahu keluarga Noulan San, dan sekarang sudah waktunya bagiku untuk menangkap binatang bertanduk emas hidup-hidup, hahaha, ucap-ucap Tuo Leiwu yang merasa bahagia. Tuo Leiwu menjadi seberkas cahaya dan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mengejutkan, menerobos udara dan mengejar yang lain. Pada saat itu, Tuo Leiwu melihat, di depannya di udara ada sekelompok penjaga Nuolan San yang mengenakan seragam pertempuran, penampilan berbeda dari masing-masing yang mengambang. Ada apa? Ucap Tuo Leiwu agak sedikit mengamuk, mengapa kamu tidak mengejarnya? Ucapnya dengan wajah heran. Kapten, ucap Aheman dan Abuluote menoleh untuk melihat, binatang menelan itu ada di bawah air, kita bahkan tidak dapat melihatnya dengan mata kita, namun, Kapten, tidakkah menurutmu tempat ini berbau darah? Bau darah, ucap Tuo Leiwu yang kemudian mendengus mencium aroma darah. Pejuang tingkat 9 bintang, baik itu mendengarkan, atau indera penciuman, mereka semua lebih mahir daripada orang biasa. Dengan hati-hati mengendus, ia bisa mencium aroma udara di sekitarnya yang kuat. Kami mencoba menghubungi anggota lain, tidak ada yang menjawab. Tidak ada jawaban sama sekali. Semua prajurit bintang level 8 dan 7, mereka semua sama. Aheman dan Abuluote sangat khusyuk. Ini menyebabkan Tuo Leiwu terkejut, tidak ada kelompok lain yang merespons sama sekali. Ini terlalu gila. Perlu diketahui bahwa kedua kelompok itu hanya terpisah selama beberapa menit dan dalam waktu yang singkat itu, 44 anggota pasukannya semuanya sudah tewas. Gumam Tuo Leiwu yang bertanya pada dirinya sendiri, meskipun ia berada di 10 besar dalam 8.000 penjaga Nuolan San yang kuat, untuk membunuh semua 44 anggota, meskipun mungkin, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama. Binatang menelan ini sekuat itukah? Tuo Leiwu mengerutkan alisnya, menundukkan kepalanya untuk mengamati permukaan laut. Dengan visi dan penglihatannya, dia memang bisa melihat bayangan hitam di dasar laut. Di komputer AI Tuo Leiwu di lengannya berdering, lakukan pemindaian jarak jauh. Tuan, makhluk luar angkasa yang ada di bawah ini berada pada tingkat bintang level 7. Terdengar di samping, sekelompok penjaga Nuolan San di udara saling melirik, berdiskusi dengan suara lirih. Sekitar 2000 meter di bawah permukaan. Hampir seperti gunung yang sangat besar, binatang bertanduk emas itu berbaring di dasar laut, panjang tubuhnya lebih dari 700 meter, panjang ekornya yang berskala hampir sama dengan panjang tubuhnya. Betul, dia berada pada level bintang tingkat 7. Sekedar informasi, ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan bumi untuk menuju ke Dragon Star, binatang bertanduk emas pada saat itu hanya bintang level 4.
Setelah melalui pelatihan reguler binatang bertanduk emas, telah naik 3 tingkat dalam 1 tahun. Bintang level 4, 5 dan 6, menerobos setiap level akan membutuhkan 2 tahun. Bintang level 7, 8, dan 9, setiap level akan membutuhkan 12 tahun. Untuk tingkat bintang, pada saat akan menembus ke tingkat alam semesta 1, sebenarnya akan membutuhkan kurang lebih selama 50 tahun. Dan ketika Luo Feng menjual pisau pemotong busur, dan kemudian menghabiskan uangnya hingga $1 miliar naga hitam untuk membeli sejumlah besar jenis logam, efisiensi evolusinya naik menjadi 51 kali. Setelah waktu itu, Luo Feng tetap berada di bumi dan selalu terlatih. Ketika penjelajah alam semesta datang, dan 3 bulan kemudian, armada keluarga alien datang, dan kemudian pergi karena undang-undang kekaisaran naga hitam, dan diam-diam keluarga Noulan San meninggalkan sekelompok anggota elit untuk bekerja sebagai bajak laut ruang angkasa dan melakukan pencarian mereka. 6 atau 7 hari kemudian, Luo Feng memulai pertempurannya dengan kelompok elit yang tersisa. Ini artinya dapat dikatakan, bahwa pengelompokan logam Luo Feng yang meningkatkan efisiensi evolusinya sebanyak 51 kali, telah berlaku selama sekitar 4,5 bulan. 4,5 bulan, 51 kali kecepatan evolusi normal, lebih cepat daripada evolusi biasa, yaitu selama 19 tahun. Tingkat bintang 4 hingga 6, diperlukan 4 tahun. Level 6 hingga 7 diperlukan 12 tahun. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas saat ini memang memiliki kekuatan bintang tingkat 7. Jika 2 atau 3 bulan kemudian, tubuh binatang bertanduk emas akan menjadi level bintang tingkat 8. Level bintang tingkat 7 binatang bertanduk emas. Seberapa kuatkah itu? Perlu diketahui, mereka yang menerima pelatihan dan instruksi khusus, para elit yang memiliki senjata roh yang kuat, akan dapat melawan musuh 2 hingga 3 tingkat di atasnya, sama seperti bagaimana Luo Feng dengan mudah mampu mengalahkan 3 hingga 4 tingkat di atasnya. Alasan utama tentu saja adalah para pejuang bumi tidak memiliki sistem untuk pelatihan, dan tidak ada senjata yang baik. Dikalahkan oleh Luo Feng, jelas tidak ada anehnya sama sekali. Di alam semesta yang luas, sejumlah besar kekuatan yang mengasuh para elit, dapat menguasai 2 hingga 3 tingkat di atasnya, itu adalah hal yang sangat normal. Dan binatang bertanduk emas. Jika itu adalah kelas dan level yang sama, binatang bertanduk emas bisa dianggap tak terkalahkan. Hanya persentase atau peluang yang sangat kecil yang akan muncul, bahwa seseorang dengan kelas dan level yang sama akan dapat memenangkan jenius mutlak dari binatang bertanduk emas. Itu akan menjadi monster absolut dari suatu eksistensi. Kembali ketika binatang bertanduk emas hanya di level bintang tingkat 1. Hong dan Thunder God, yang keduanya dianggap tak terkalahkan di antara para penjelajah bintang dan memiliki domain sendiri. Ketika mereka pertama kali memulai pembakaran jiwa mereka benar-benar bahkan tidak bisa menerobos sisik binatang bertanduk emas, baru setelah Hong, yang telah mencapai domain level 2, merilis teknik terkuatnya sebelum ia berhasil menerobos. Bukan karena para prajurit bintang tingkat 1 sekuat itu adalah dikarenakan binatang bertanduk emas yang sangat kuat. Kembali ketika Luo Feng mulai membakar jiwanya, menggunakan teknik rahasia planet Yunmo, untuk melukai binatang bertanduk emas dengan serangannya. Dia masih tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan jiwa binatang bertanduk emas. Hanya karena jejak jiwa yang ditinggalkan gurunya di dalam dirinya dan menjadi serangannya yang akhirnya membuatnya menerobos binatang bertanduk emas. Alasan mengapa itu sangat sulit pada saat itu adalah hanya karena binatang bertanduk emas sangat kuat. Manusia jenius dari jagat raya, ada prajurit bintang level 7 yang bisa membunuh prajurit bintang level 9 dalam pertarungan 1 lawan 1. Prajurit bintang level 7 binatang bertanduk emas. Terhadap manusia level bintang tingkat 7, 99,99% dari mereka bisa langsung ditelan dengan kemampuan alami dan bisa juga terbunuh. Itu terlalu sederhana, melawan manusia bintang level 8, itu masih merupakan pembantaian dengan kekuatan, ketika dia melawan manusia tingkat bintang level 9, itu masih akan memiliki keuntungan, mampu membunuh 1 atau 2 dari mereka. Namun melawan sekelompok prajurit manusia bintang level 9, itu memang masih akan sedikit meresahkan. Yang terpenting adalah, dalam kelompok prajurit bintang 9 tingkat manusia ini, ada prajurit yang sangat kuat.
Seperti Tuo Leiwu, dia sendiri mampu bertarung hingga 10 prajurit tingkat 9 bintang normal. Level dan level yang sama, kemampuan bertarung mereka masih sangat berbeda. Karenanya, binatang bertanduk emas merendam dirinya di laut, di sana, kekuatannya tidak terpengaruh. Namun, penjaga Nuolan San akan sangat terpengaruh. Di udara di atas lautan. Dengarkan perintah aku. 3 tim kecil, akan menyerang secara bersamaan dari 3 arah. Aku tidak percaya bahwa binatang menelan itu sudah menjadi bintang level 7, melawan 15 dari kita penjaga Nuolan San, dia tidak akan bisa menang, ucapnya dengan mata kehijauan. Tuo Leiwu tampak sangat liar. Tangkap binatang menelan hidup-hidup. Aheman meraung. Ya, tangkap itu hidup-hidup. Abu Luote berteriak juga. Suara ledakan Tuo Leiwu bergema. 3 tim kecil menjadi seperti balok cahaya berantai panjang, terjun langsung ke laut. Binatang bertanduk emas yang seperti gunung mengeluarkan teriakan kebahagiaan, mengangkat kepalanya, sepasang mata besar memandangi 3 sinar cahaya yang mengarah ke bawah menuju dasar laut dari atas. Ekor besarnya seperti ular sanca raksasa, menembus samudera dan langsung menyapu salah satu kelompok elit tersebut. Kelompok pemimpin elit ini Aheman menjerit, pada saat itu, dengan menggunakan senjata roh yang diarahkan langsung ke arah ekor yang menyapu ke arah mereka. Senjata yang digunakan Aheman hanyalah senjata energi normal level 1. Penjaga Nuolan San semuanya dilengkapi dengan senjata energi dan baju besi, senjata roh dan baju besi. Namun menurut kekuatan pertempuran mereka, penjaga normal Nuolan San hanya menggunakan senjata energi biasa yang sangat murah, dan yang lebih kuat, seperti Aheman, Abu Luote, menggunakan senjata energi level 1, mereka sangat efektif dalam menambah kekuatan seseorang. Dan untuk Tuo Leiwu elit terkuat semacam ini, ia dialokasikan dengan senjata roh energi level 2 yang memungkinkannya menggunakan kekuatannya secara maksimal. Ekor bersisik melintas dengan ganas, menabrak 2 senjata energi, dan menghancurkannya yang kemudian senjata tersebut hancur dan menghilang. Tanganku mati rasa, ini benar-benar energi, Aheman berteriak bangga. Dan orang di balik semua perencanaan dan serangan, Tuo Leiwu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat situasi, melawan musuh 2 tingkat di bawahnya, meskipun itu adalah binatang bertanduk emas yang terkenal, mereka memiliki tim beranggotakan 5 orang yang semuanya menyerang secara bersama-sama. Jika bahkan ini tidak memungkinkan mereka untuk menang, maka itu akan menjadi terlalu luar biasa. Kelilingi dan serang. Perintah Tuo Leiwu. Baik, ucap Aheman berteriak dengan gembira. Bunuh, ucap Abu Luote dengan mata yang berkilau. Kekacauan meletus dalam sekejap mata, ketiga kelompok penjaga Nuolan dengan marah mengelilingi binatang bertanduk emas dan menyerang. Binatang bertanduk emas memang kuat, namun di bawah serangan terkoordinasi dengan hati-hati dan terlatih dari ahli waris keluarga Nuolan San. Secara pribadi, 15 penjaga Nuolan San membuat binatang bertanduk emas tidak melakukan apa-apa selain melakukan perlawanan. Tiba-tiba sebuah suara luar biasa yang keras meraung. Ukiran emas pada tanduk hitam binatang bertanduk emas itu mulai bersinar, sangat menyilaukan, dan setelah itu, mengikuti aliran cahaya emas, mengalir melalui ukiran emas ke dalam 4 cakar, ekor dan sayapnya. Salah satu dari 3 kemampuan alami yang luar biasa, yaitu menguatkan. Bajingan ini sedang bermain dengan hidupnya sekarang, ucap Aheman sambil berteriak. Jangan membunuhnya, kita harus menangkapnya hidup-hidup, teriak Tuo Leiwu. Cakarnya yang sangat besar menginjak-injak, Abu Luote dan kelompok anggotanya dengan luar biasa, mengacungkan senjata mereka. Dengan itu, binatang bertanduk emas dengan keras menginjak-injak 3 senjata energi, tubuh besar binatang bertanduk emas yang seperti gunung kemudian agak terhuyung-huyung, dan tim Abu Luote segera berpisah setelah serangan itu. Di antara mereka 2 anggota berteriak kesakitan dan memuntahkan darah segar. Tiba-tiba menjadi sangat kuat. Gumam Aheman dan Abu Luote menatap dengan mata terbelalak, 2 tingkat di bawah mereka, dan itu benar-benar bisa menangkis 5 pejuang manusia, ucapnya kembali. Peningkatan kekuatannya sangat jelas sekali, setiap cakar dan langkah yang diambilnya, setiap ayunan ekornya, setiap gelombang sayapnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. 3 tim kecil tidak memiliki perasaan awal yang sama bermain lagi, melainkan, mereka mulai merasa lelah, kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu, sama-sama terpojok. Kapten, Aheman dan Abu Luote berteriak, setiap kata yang mereka teriakkan,
adalah dengan mengandalkan energi mentah untuk mengirim. Teori di balik penggunaan energi mentah atau energi dasar untuk mengirimkan suara sangatlah sederhana. Itu mirip dengan memasukkan energi mentah ke dalam komunikasi saluran telepon, memungkinkan suara dengan cepat melakukan perjalanan ke lokasi yang diinginkan. Ini adalah trik prajurit jagat raya yang umum digunakan. Adapun mereka yang memiliki energi roh, pembaca energi roh mentah, petarung, mereka semua memiliki cara dan trik unik mereka sendiri-sendiri, untuk mentransmisikan suara dengan energi mentah adalah salah satunya. Mulai, ucap Tuo Leiwu dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan, energi murni dan kuat tingkat bintang mengalir di seluruh tubuhnya, bahkan melalui tangannya dan ke kapak perang itu. Dimengerti, Aheman dan Ahbulwote juga bersemangat. Mereka memulai teknik pamungkas mereka. Sangat sulit bagi ke-15 penjaga Nuolan San untuk sepenuhnya berkoordinasi dan melakukan serangan gabungan yang kuat. Namun, hanya 3 Tuo Leiwu, Aheman dan Ahbulwote yang bisa bekerja sama untuk menghasilkan hasil terbaik, melepaskan serangan terkuat. Dan dengan bantuan Ahbulwote dan Aheman, Tuo Leiwu sebagai bilahnya, mereka dapat melepaskan serangan yang menghancurkan. 3 sinar cahaya yang menyilaukan digabungkan menjadi satu. Setelah itu, gambar yang lebih mencolok dari kapak perang emas menebas ke arah binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas tidak menghindar sama sekali, menggunakan cakar tajam yang kuat yang hampir seperti pilar langit untuk menginjak-injak keras. Tuo Leiwu dan 2 lainnya tampaknya tidak peduli tentang menyerang di tempat lain, mungkin mereka khawatir tentang membunuh binatang bertanduk emas, maka mereka memilih untuk mengadu kekuatan dengan kekuatan. Kapak pertempuran emas melawan cakar saling berbenturan. Tiba-tiba teriakan kesakitan dan marah pun mulai terdengar. Darah segar berceceran, sisik-sisik pada cakar telah disayat, luka besar muncul di bawah daging cakar. Pertahanan skala bajingan itu sangat kuat. Ayo kita lakukan beberapa kali lagi. Kami akan cukup merusaknya sebelum menangkapnya hidup-hidup. Haha, ayo kita lakukan. Tuo Leiwu dan para kapten lainnya sangat bersemangat, 12 penjaga Nuolan San lainnya yang jauh berada di belakang menonton pertunjukan. Dan mata binatang bertanduk emas yang terluka berkedip-kedip dengan kedinginan, mulutnya terbuka sekali lagi, benda yang terbungkus gelembung energi terbang keluar dari mulutnya, itu adalah senjata bilah pisau dari kapal yang rusak. Benar sekali, itu adalah senjata terkuat Luo Feng, yaitu beling esensi tembaga bibrida. Di bawah efek dari kemampuan alami penguatan, dengan kekuatan ukiran emas misterius yang memperkuat kekuatannya, apakah itu kecepatan atau yang lain dan lain-lainnya, bahkan serangannya dengan jiwanya telah sangat meningkat. Binatang bertanduk emas yang diperkuat ditambah dengan pecahan esensi tembaga bibrida, seberapa kuatkah itu? Esensi tembaga bibrida yang berputar menari-nari, seperti seberkas cahaya, dalam sekejap, ia menyapu Tuo Leiwu dan 2 kapten lainnya. Itu adalah, ucap Tuo Leiwu dengan mata yang menatap tajam dan lebar, seberkas cahaya buram itu telah mencapai tepat di hadapannya, helmnya yang keras dan kokoh segera disayat dan terbelah, dan selanjutnya, kedua kapten di sampingnya juga merasakan kepalanya yang disayat dan terbelah, binasa dengan segera. Dan mereka pun akhirnya sudah mati. 3 kapten tewas dalam satu gerakan. Adegan ini menyebabkan 12 penjaga Nuolan San yang jauh dari lokasi kejadian menjadi sangat terkejut. Ya Tuhanku, itu tidak mungkin. Cepat mundur, ucap salah satu penjaga Nuolan San berbalik untuk melarikan diri, tanpa ragu-ragu, mereka memilih untuk bubar dan melarikan diri. Sinar darah merah buram, bergerak dengan kecepatan puncaknya. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan para penjaga Nuolan San yang sedang melarikan diri, membungkuk dalam sinar lengkung cahaya, seperti tang hulu, menembus kepala para penjaga Nuolan San satu per satu. Kurang dari 0,001 detik telah berlalu dan ke-12 kepala penjaga Nuolan semuanya disayat oleh senjata esensi tembaga bibrida, dan saat ini benar-benar sudah mati total. Gunung besar seperti mata binatang bertanduk emas itu sedingin es, menyapu pandangannya melewati setiap tubuh, daging di bawah cakarnya sudah beregenerasi dengan cepat, dan sudah pulih dengan cepat.
Kemudian binatang bertanduk emas tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul seorang pria berambut hitam yang mengenakan seragam pertempuran merah darah muncul di udara. Ketika tubuh raksasa binatang bertanduk emas tiba-tiba menghilang, sejumlah besar air laut mulai bergelombang yang membuahkan banyak ombak, saat ini kembali untuk mengisi ruang kosong bekas monster menelan. Aku akan mengatakan eksperimen itu bisa dianggap sukses. Kekuatan binatang bertanduk emas, aku akhirnya memiliki pemahaman yang baik tentang itu dalam pikiranku, gumam Lu Feng. Di bawah pengaruh penguatan ditambah dengan senjata terkuat, beling esensi tembaga bibrida, itu benar-benar kuat. Luo Feng memikirkan banyak skenario dan ide, sebelum memesan dengan pikirannya, Babata, ketika kita kembali, mari kamu menyamarkan dan menutupi esensi tembaga bibrida, membuatnya tidak dikenali sebagai esensi tembaga bibrida. Setelah menyelesaikan permintaannya, Luo Feng, yang masih jauh di bawah air, memandang sekeliling tubuh penjaga Nuolan San di sekitarnya, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, hasilnya sudah diputuskan. Sementara itu di dalam virtual alam semesta, Bula dengan penuh semangat dan hormat berdiri di depan layar, di atasnya, adalah 3 kepala asli keluarga Nuolan San. Nenek moyang kepala Nuolan San, yang mengenakan seragam pertempuran hijau gelap, memiliki nyala kegembiraan di matanya, dia masih hidup, bayi binatang bertanduk emas itu benar-benar hidup. Apakah kamu yakin? Ucapnya. Ya, aku yakin. Ini adalah rekaman yang baru saja dikirim Tu oleh Wu dan kelompoknya, silakan lihat kepala leluhur. Ucap Bula yang menjawab dengan keras. Rekaman itu pun segera diputar. Nuolan San dan 2 kepala lainnya menatap tajam. Ya, itu adalah binatang bertanduk emas, 2 tanduk. Melihat panjang tanduknya, itu seharusnya telah menjadi level bintang tingkat 7, ucap Nuolan San mengangguk. Bintang level 7 binatang bertanduk emas, 15 penjaga Nuolan San yang telah berusaha dengan menggabungkan kekuatan pasukannya pasti akan memiliki keuntungan. Kepala leluhur, Yuke dan Dewen, dan 2 kepala lainnya, memandang kepala leluhur, Dewen tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah penjaga Nuolan San memiliki kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup? Ucapnya seraya bertanya, ada harapan? Nuolan San mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dengan banyak tekanan, dia masih merasakan kegembiraan yang ekstrim. Ya, Tuhanku, ini adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan elit di alam semesta, jumlahnya bahkan lebih kecil daripada makhluk abadi. 1 bayi binatang bertanduk emas, bahkan jika itu sebuah bangkai yang sudah mati, dia akan berjuang untuk mendapatkannya. Dia, Nuolan San, pada tingkat alam semesta level 9, dianggap orang yang cukup menonjol di alam semesta, dia benar-benar memiliki harapan untuk mendapatkan bayi binatang bertanduk emas. Itu terlalu sulit dipercaya. Jika kita berhasil mendapatkan binatang bertanduk emas, dengan gelar prajurit pertempuran kapak aku dapat menjual bayi itu melalui Kolosseum pertempuran kapak, mendapatkan hadiah yang luar biasa. Nuolan San sudah memikirkan cara berurusan dengan bayi binatang bertanduk emas, bagi orang awam, harta karun semacam ini hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Bahkan seorang prajurit tingkat semesta akan mengalami kesulitan menangani bayi binatang bertanduk emas. Tapi Nuolan San punya metode sendiri yang aman. Segera hubungi semua anggota di bumi. Aku ingin secara pribadi menanyai mereka, kata Nuolan San. Kemudian Bula pun segera mulai menghubungi 60 anggota di bumi. Namun apa yang terjadi, kenapa tidak ada yang menjawab? Ucap Bula. Bahkan jika mereka terlibat dalam pertempuran dengan binatang bertanduk emas, anggota bintang level 7 dan 8 tidak seharusnya benar-benar perlu berpartisipasikan. Diam, ucap nenek moyang kepala Nuolan San mendengus pelan. Beberapa detik berlalu, ketiga kepala dan pula semua dengan cemas menunggu, 5 menit, 10 menit, 15 menit, ekspresi wajah leluhur, berangsur-angsur berubah dari menahan kegembiraannya, menjadi mengerutkan alisnya, dan kemudian menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu, kemudian menjadi pucat dan akhirnya tanpa ekspresi, matanya tampak siap untuk melahap siapapun. Jangan repot-repot, mereka mati, mereka semua mati, kata Nuolan San. 2 kepala lainnya pun sama dengan ekspresi Bula yang sangat jelek. Benar sekali, mereka mengerti, semua orang itu sudah mati. Permintaan panggilan Bula tidak akan pernah diabaikan oleh orang-orang itu,
mereka tidak akan berani untuk menolak panggilan Bula. Kedua, bahkan jika mereka terlibat dalam menangkap binatang bertanduk emas hidup-hidup, anggota bintang level 7 dan 8 tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali, dan mereka bahkan tidak menjawab. Ini berarti mengatakan bahwa level bintang tingkat 7 dan 8, semuanya sudah mati. Adapun kelompok pengawal bintang tingkat 9 Nuolan San, bahkan jika mereka terlibat dalam pertempuran antara yang kuat biasanya sangat singkat. Sudah lama berlalu tanpa ada yang menjawab, jelas sekali mereka semua mati. Rencana yang mereka miliki saat ini, gagal. Sementara itu di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam yang luas, di antara lebih dari 500 negara, ada satu elit kekaisaran Kalo. Kerajaan ini memiliki wilayah 26 galaksi. Orang harus tahu, banyak alam semesta tingkat rendah yang lebih kecil dan lebih lemah hanya memiliki 2 galaksi. Kekaisaran Silver Blue adalah salah satu yang lebih besar dan lebih kuat. Di dalam kekaisaran Kalo, ada sebuah planet yang terkenal, yaitu planet bintang kabut es. Planet bintang kabut es adalah sarang tua keluarga Nuolan San. Lebih dari 3.000 penjaga Noulan berkumpul di sana, bersama dengan 30.000 penjaga kabut es. Persyaratan untuk diterima menjadi penjaga planet kabut es adalah, seseorang harus mencapai tingkat bintang. Artinya, seluruh planet memiliki puluhan ribu prajurit tingkat bintang. Tingkat kekuatan ini, benar-benar menakutkan. Keluarga ketiga Kekaisaran Kalo, untuk dianggap sebagai yang terkuat ketiga, itu tidak hanya berdasarkan pada Nuolan San saja, tidak peduli seberapa kuatnya Nuolan San, bagaimanapun dia hanya satu orang. Seseorang harus mengandalkan pasukan besar di bawahnya. Untuk secara langsung di atas lebih dari 1000 planet kehidupan, menggunakan tingkat bintang dari pasukannya, dalam puluhan ribu planet kehidupan, kekuatan keluarga Nuolan San adalah yang terkuat di dalam galaksi itu. Planet bintang kabut es terkenal dengan iklimnya yang dingin, di wilayah utara yang ekstrim di mana ia tidak berpenghuni dan sunyi sepi, ada gunung hitam, suhunya di sini bahkan lebih dingin dan mengejutkan daripada planet lainnya. Dua bayangan manusia menembus langit dan menuju ke gunung hitam, salah satu dari keduanya memiliki telinga yang runcing, ia adalah anggota keluarga Nuolan San. Yang lain mengenakan jubah hitam, samar-samar di dahinya adalah tanduk kecil melengkung. Keduanya terbang langsung ke salah satu gua di dalam gunung hitam. Jauh di dalam gua, mengenakan seragam pertempuran hijau gelap, seorang pria yang seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin duduk bersila di atas batu hitam. Kepala leluhur, guru, ucap keduanya sambil membungkuk dengan hormat. Dewen, Baikalo, pria yang duduk bersila dengan kaki terbuka membuka matanya, menatap keduanya, tatapannya memiliki kelembutan, kalian berdua tahu situasinya, targetmu adalah bumi. Target pertama adalah kapal otomat itu. Adapun bayi binatang bertanduk emas, kita biarkan dahulu. Kepala leluhur, kita masih memiliki beberapa harapan untuk menangkap bayi binatang buas itu, ucap Dewen. Tidak, kepala leluhur Nuolan San menggelengkan kepalanya sedikit, akal binatang bertanduk emas sangat tinggi, sangat licik dan setelah mengalami bahaya, ada peluang persentase yang sangat tinggi bahwa ia akan meninggalkan bumi. Ia berkeliaran di alam semesta, dan kalian berdua akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai bumi. Tanpa target, bagaimana kamu akan menemukannya? Bagaimana kamu menemukan target di dalam alam semesta, ucap kepala leluhur. Keduanya terdiam. Bawa kapal otomat kembali, tapi untuk binatang bertanduk emas, saat ini kita biarkan dahulu, kata kepala leluhur Nuolan San. Ya, kepala leluhur. Kedua prajurit tingkat alam semesta mematuhi dengan hormat. Sementara itu di dalam virtual alam semesta, di sudut bar yang bising, Luo Feng sedang duduk dengan mata tertutup. Luo Feng, aku sudah membuat pesanan. Aku telah memesan banyak barang berkenaan dengan keamanan dan pertahanan planet, pertahanan satelit dan lain-lain. Ketika saatnya tiba, seluruh area tata surya akan menjadi sistem keamanan yang sangat aman dan ketat. Jika kapal-kapal semesta itu muncul dalam tata surya, kami pasti akan segera menemukannya, ucap Babata dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata dari Babata, Luo Feng merasa sangat puas. Krisis kali ini akhirnya dapat dihindari, dari Susin dan yang lainnya disandera, ia tahu bahwa kumpulan orang ini memiliki jumlah awal 80 dan 4 kapten. Salah satu tim telah pergi dan menuju koordinat dalam alam semesta seperti yang disarankan Luo Feng, 3 kelompok lainnya dibunuh oleh Luo Feng.
Adapun satu tim yang tersisa, Luo Feng tidak menganggap mereka sebagai ancaman, namun dia tidak akan berani berbuat ceroboh. Bumi sudah cukup menderita karena teknologinya yang lebih rendah. Karena itu, Luo Feng ingin membeli seluruh rangkaian sistem pertahanan planet. Hal-hal semacam ini sangat mahal, planet normal di alam semesta biasanya hanya memasang sistem pertahanan planet tingkat rendah, sementara Luo Feng memilih kelas tertinggi. Itu harus dipasang di seluruh tata surya. Seluruh tata surya akan berada di bawah pengawasan. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sistem penyamaran kapal dan lain-lain, bahkan tidak akan ada yang dapat menyembunyikan diri mereka dan akan sepenuhnya terdeteksi. Juga, aku ingin menginstal beberapa sistem pengawasan keamanan di sekitar lubang cacing itu. Saat kapal terbang melalui lubang cacing, aku ingin tahu secepat mungkin, ucap Luo Feng berkata, keluarga Nuolan San mungkin tidak akan tinggal diam. Tenang, aku sudah memikirkannya sejak lama, teriak Babata. Semuanya dipersiapkan dengan memadai. Bumi sudah keluar dari masalah tetapi masih tidak aman. Ketika sistem pertahanan planet sudah siap, saat itulah Luo Feng bisa sedikit bersantai. Adapun keluarga Nuolan San, bahkan jika mereka benar-benar mengirim orang lain, itu masih akan 2 tahun 8 bulan sebelum mereka tiba. Saudara ketiga, Hong dan Dewa Petir memasuki bar, berjalan langsung menuju Luo Feng. Sebelumnya, keduanya sudah diberitahu oleh Luo Feng, mereka tahu krisis telah dihindari dan tempat pertemuan dengan Luo Feng telah diatur sebelumnya. Luo Feng mendongak dan terkejut, Lu Feng merasa dua saudara laki-lakinya agak berbeda dari sebelumnya. Kemana kalian berdua pergi? Kamu berdua terlihat berbeda dari sebelumnya, ucap Luo Feng yang curiga. Haha, aku sudah mengatakannya, saudara ketiga sangat sensitif, dia pasti akan menyadarinya, ucap Dewa Guntur tertawa. Aku bahkan berpikir bahwa perasaanku salah. Luo Feng memandang keduanya dengan penasaran. Benar, kami pergi ke tempat yang sangat istimewa, ucap Hong yang juga ikut tertawa. Tempat apa? Ucap Luo Feng yang ingin tahu. Hong dan Dewa Petir saling melirik. Berhenti membuatku tegang, ucap Luo Feng yang tidak bisa menahan diri. Hong tersenyum, mengucapkan satu suku kata sekaligus, The Killing Field. Luo Feng mengerutkan alisnya curiga, bergumam pada dirinya sendiri, The Killing Field. Gumam Lu Feng dalam hatinya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.